Pachinko melakukan aksi perampokan perdananya pada 20 September 1977 di rumahnya di kawasan Mangga 2. Johnny dan komplotannya mempersiapkan dan mematangkan rencana mereka. Johnny bersama ketiga kawannya lalu keluar dari rumah dengan membawa tas berisi senapan mesin ringan Thompson. Di pinggang Johnny terselip pistol Smith & Wesson kaliber 23. Senjata-senjata itu terisi penuh. Geng Pachinko kemudian merampas sebuah sedan Corolla yang biasa dijadikan taksi gelap dan membuang sopirnya di daerah sekitar Bogor. Worldwide Production present. Pachinko atau pasukan Cina Kota adalah geng motor brutal yang melegenda sejak tahun 70-an. Beragam perilaku kriminal telah mereka lakukan, mulai dari merampok rumah pejabat hingga merampok toko emas. Geng Pachinko dipimpin oleh Johnny Indo. Kenapa dinamakan Pachinko? Johnny, anak seorang tentara, mengisahkan bahwa 70% anggota kelompok geng ini merupakan etnis keturunan Tionghoa. Kawasan kota lama seperti Mangga Besar, Ampera, Pademangan, hingga Tanjung Selor atau Roksi adalah wilayah operasi geng Pachinko. Melihat jurang antara si kaya dan si miskin, saya tergerak membuat suatu gerakan dalam kelompok. Bukan geng, tapi anak-anak kampung. Saya lihat pemerintah belum mampu mensejahterakan rakyat. Ayo kita ngerampok orang kaya untuk kita bagikan ke orang miskin, Ucap Johnny Indo yang menceritakan tujuannya membentuk geng Pachinko. Sebuah niat mulia yang ingin mengikuti jejak si Pitung namun salah kaprah. Dengan senjata api yang mereka miliki, geng motor ini melakukan aksi kejahatannya sampai akhirnya Johnny dan gengnya ditangkap polisi pada 1979. Mereka dituduh bertanggung jawab atas 7 kasus perampokan toko emas di Jakarta. Namun di pengadilan, mereka hanya mengakui 5. Di antaranya yaitu toko emas di Gang Lontar, Tanah Abang, Sawah Besar, Jatinegara, dan Pasar Jangkrik yang dilakukan sekitar awal 1978 sampai 1979. Polisi mencatat ada sekitar 16 kg emas yang digasak komplotan Johnny. Johnny mengisahkan bahwa saat melakukan aksi kriminal, gengnya memiliki aturan, yakni tidak boleh melukai perempuan dan tidak merampok sampai ludes. Di depan mata misalnya, ada uang 100 juta, yang kita ambil 60 juta. Sisanya yang 40 juta sebenarnya tinggal kita bawa tanpa halangan. Tapi tidak kita bawa, karena saya kasihan, biar dia bisa usaha lagi. Misalnya toko emas yang dipajang ada 4 kilogram, yang kita ambil hanya 3 kilo, yang 1 kilo kita pulangin. Jangan sampai habis benar. Tujuannya saya ingin mensejahterakan rakyat dengan mengambil pajak secara tidak sah. Pachinko melakukan aksi perampokan perdananya pada 20 September 1977 di rumahnya di kawasan Mangga 2. Johnny dan komplotannya mempersiapkan dan mematangkan rencana mereka. Johnny bersama ketiga kawannya lalu keluar dari rumah dengan membawa tas berisi senapan mesin ringan Thompson. Di pinggang Johnny terselip pistol Smith & Wesson kaliber 23. Senjata-senjata itu terisi penuh. Geng Pachinko kemudian merampas sebuah sedan Corolla yang biasa dijadikan taksi gelap dan membuang sopirnya di daerah sekitar Bogor. Johnny dan kawan-kawan kemudian menuju ke toko emas di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Johnny memerintahkan seorang kawannya untuk berjaga di mobil, sedangkan dia dan 2 kawan lainnya merangsek menyerbu toko dan segera mengancam pelayan toko dan melepaskan 2 peluru. Angkat tangan, jangan teriak, nanti saya tembak. Johnny mengancam sambil menodong pistol ke pelayan toko. 2 kawannya merusak etalase kaca dan menguras isi toko hingga habis. Begitu aksi perampokannya selesai, mereka langsung kabur menuju Kebayoran Baru. Begitu sampai di Kebayoran Baru, Johnny memerintahkan ketiga kawannya untuk turun dan kembali ke Mangga 2 menggunakan taksi. Mereka membawa Thompson dalam sebuah tas, sementara Johnny mengamankan emas hasil perampokan. Sedan Corolla rampasan yang sebelumnya dipakai merampok di Mangga 2, kemudian Johnny tinggalkan di depan sebuah rumah. Ia lalu berupaya menghilangkan jejaknya dan memastikan tak ada sidik jarinya pada mobil itu.
Johnny lalu pulang ke Mangga 2 menaiki bus kota. Karena ini perampokan perdananya, Johnny merasa cemas. Ia takut perilaku kriminalnya diketahui anak dan istrinya. Johnny lalu mengumpulkan kawan-kawannya di rumah dan menyusun rencana agar aman, agar bisa menjual 2 kilo emas hasil perampokan. Emas itu lalu dibeli beberapa tukang tadah yang berbeda di Senen, Tanjung Priok, dan Jakarta Kota. Setelah perampokan perdananya, 3 bulan kemudian Pachinko menyusun rencana perampokan toko emas lagi. Namun mereka dituntut untuk lebih berhati-hati, karena polisi dan pemilik toko emas semakin waspada imbas kejadian perampokan sebelumnya. Di zaman Orde Baru, tentara sering berpatroli di kawasan-kawasan perniagaan. Karena inilah, Johnny selalu mengingatkan kawan-kawannya. Perampokannya harus dilakukan bertepatan dengan apel militer. Pada perampokan kedua, 3 Januari 1978 di Roxy, Johnny tidak ikut merampok dengan alasan jeda perampokan terlalu dekat dengan aksi perdana. Hanya 2 kawan yang ikut merampok karena mereka sangat membutuhkan uang. 2 kawan Johnny itu berhasil menjarah emas 4 kg. Johnny yang khawatir dengan aksi teman-temannya lalu memantau aksi perampokan itu jarak 50 meter, toko emas yang menjadi target. Saat mengamati aksi kriminal kawan gengnya, kebetulan Johnny melihat 2 tentara yang sedang berpatroli dengan sepeda motor. Johnny segera meletupkan pistolnya ke udara sebagai tanda bahaya. Akhirnya, para perampok itu berhasil kabur dan lolos. Ia tidak pernah membunuh siapapun ketika merampok toko emas. Keberhasilan merampok toko emas di Roxy membuat kawanan Johnny Indo semakin percaya diri. Tulis Gary dalam buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia tahun 2008. Anggota Pachinko pun bertambah banyak sejak aksi pertama 20 September 1977 hingga awal 1979. Keberadaan pelaku kriminal di geng motor tersebut belum terendus oleh aparat yang terus mengejar mereka. Padahal, perampokan yang mereka lakukan telah ramai di media massa. Saat bersama keluarganya, Johnny berperilaku sewajarnya saja. Aksi kejahatannya mampu ia tutupi dengan baik. Namun, istri Johnny agak heran dengan pemasukan Johnny yang terlampau banyak untuk ukuran foto model. Yang istrinya tahu, Johnny yang berwajah tampan itu berprofesi sebagai bintang iklan. Pada 19 Mei 78, Johnny syuting iklan obat batuk Brotium. Pada 28 Januari 79, 3 hari setelah merampok emas di toko emas Garuda, Johnny dikontak oleh Intervista Advertising untuk menjadi bintang iklan rokok Ardat Special. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga. Meski selalu bisa meloloskan diri, akhirnya Johnny mampu terendus pihak kepolisian. Salah seorang komplotannya tertangkap ketika hendak menjual emas hasil perampokan di Berlan, Jalan Matraman Raya. Dari kicauan kawannya itu, identitas Johnny Indo sebagai pemimpin perampok pun terbongkar. Johnny sempat kabur dan buron hingga polisi menangkapnya pada 26 April 79. Setelah dipenjara pada 17 Desember 1979, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Hakim Bismar Siregar menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Johnny atas kepemilikan senjata api. Dan untuk kasus perampokannya, Hakim Heru Gunawan menjatuhkan 4 tahun pada 31 Maret 1980. Johnny 14 tahun menjalani takdirnya sebagai tahanan. Semula ia dipenjara di Cipinang, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Johnny pernah berusaha melarikan diri dari penjara Nusa Kambangan pada Mei 1982. Aksi pelarian itu melibatkan 34 narapidana, dan Johnny disebut sebagai tokoh yang memimpin pelarian tersebut. Aksi para pelaku kriminal yang kabur itu kemudian menjadi berita hangat di masyarakat. Dan sebagai upaya untuk menangkap kembali para penjahat itu, aparat mengumumkan ancaman agar para pelarian itu ditembak di tempat. Foto Johnny terpampang di koran, dan rumah istrinya jadi sasaran penggeledahan polisi. Tapi sebenarnya, Johnny masih berada di sekitar Nusa Kambangan. Setelah bertahan hidup 12 hari di sekitar hutan bakau, Johnny akhirnya menyerahkan diri kepada aparat setempat.